Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan ibadah salat Isya dengan berjamaah dan kita melanjutkan ibadah yang lainnya yang agung juga, yaitu belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu agama apabila disimpulkan itu adalah yang pertama Al-Qur'anul Karim, yang kedua Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga riwayat dan penjelasan serta praktek cara beragama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mempelajari agama kita agar benar cara ibadah kita kepada Allah, karena yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabiul Islam alaihi salatu wassalam. Maka kita punya kewajiban terhadap agama ini. Di antara kewajiban kita terhadap agama Islam yang pertama adalah mempelajarinya. Yang kedua adalah mengamalkannya. Yang ketiga adalah mendakwahkannya. Yang keempat adalah bangga dan merasa mulia dengan agama Islam. Yang berikutnya adalah kita punya andil dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ketika kita menolong agama Allah, manfaatnya kembali kepada kita. Karena seandainya kita tidak menolong agama Allah, itu tidak akan memudaratkan Allah, tidak akan memudaratkan agamanya, tapi mudarat pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak menolong agama Allah, Allah akan mendatangkan kaum yang lainnya yang mau menolong agama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita
dalam mengkaji ad-durus al-muhimmah li'amatil ummah, dan kita sampai pada ad-darsu at-tasi', pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 yaitu bayanu tasyahud, penjelasan tentang tasyahud. Harapannya ketika kita mengucapkan tasyahud tidak hanya mengucapkan dengan lisan kita, tapi paham akan maknanya. Jadi paham apa yang kita baca dan paham apa yang dikandungnya. Kalau disimpulkan, dalam bacaan tasyahud itu mencakup yang pertama, pengagungan kepada Allah. Yang kedua adalah bersolawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para hambanya yang soleh, dan itu doa. Yang ketiga adalah mengikrarkan syahadat akan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat. Keberapa? Kelima ya. Pengagungan, sholawat dan salam, kemudian mengikrarkan 2 kalimat syahadat, kemudian membaca doa sholawat, kemudian yang keenam minta perlindungan dari 4 hal yang membahayakan manusia. Kemudian yang berikutnya adalah doa. Jadi ketika tasyahud itu di situ ada tempat-tempat doa. Qala al-muallif rahimahullahu taala ad-darsu at-tasi', pelajaran ke-9. Bayanut tasyahud, penjelasan tentang tasyahud. Wa huwa an yaqul, ketika tasyahud seorang mengucapkan at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat artinya at-ta'zimat, pengagungan-pengagungan itu hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah. Sujud termasuk pengagungan kepada Allah. Ruku termasuk pengagungan kepada Allah. Ketundukan kepatuhan termasuk pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah secara umum adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba ketika mengucapkan at-tahiyyatu lillah, maka dengan penuh keyakinan bahwa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu agar tidak hanya dengan lisan, tapi hati kita dipenuhi dengan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula peribadatan-peribadatan lain kepada Allah harus dengan penuh pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang mengagungkan Allah tidak akan menjadikan dia hina. Sebagaimana juga mengagungkan yang Allah perintahkan untuk kita agungkan dan kita muliakan seperti agamanya, ini tidak akan menjadikan
seorang itu hina bahkan akan menjadi mulia. Berbeda dengan pengagungan kepada makhluk tertentu, apalagi di dalamnya mengandung bentuk kesyirikan, maka itu memberikan penghinaan pada dirinya, mengakukan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, mengakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Was-salawat artinya ad-da'awat, doa-doa. Karena sholat secara bahasa artinya adalah doa. Dan doa ini termasuk ibadah. Maka tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengijabai. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Maka seorang hamba ketika berdoa, satu itu ibadah, satu itu menggunakan umurnya untuk ibadah. Yang ketiga, ketika seorang berdoa kepada Allah, berarti hatinya dipenuhi dengan kecintaan dan pengakuan kepada Allah, menunjukkan kebutuhan seorang hamba kepada Allah. Antum fuqara ilallah, kalian fakir butuh kepada Allah, menunjukkan lemahnya dan serba kekurangan manusia. Belum lagi Allah menjanjikan untuk diijabai. Terkadang Allah ijabai apa yang dia minta, terkadang Allah ganti dengan yang lainnya, terkadang Allah hindarkan dari musibah yang lainnya. Maka tidak ada doa yang sia-sia. Yang pertama, kadang Allah ijabai apa yang dia minta. Yang kedua, kadang Allah berikan dengan kebaikan yang lainnya. Yang ketiga, kadang Allah hindarkan dari petaka. Was-salawatu wat-thayyibat, dan solawat-solawat, doa-doa untuk Allah. Wat-thayyibat, dan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan di sini mencakup at-thayyibat minal qaul wat-thayyibat minal fi'l. Mencakup ucapan-ucapan yang baik, mencakup pula perbuatan-perbuatan yang baik. Dan Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naiknya ucapan-ucapan yang baik. Jadi ucapan-ucapan yang baik, amal-amal yang baik itu naik kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalih yarfa'u. Kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik, dan amal-amal yang baik Allah angkat, menunjukkan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil di antara dalil-dalil akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tinggi dengan zat-Nya. Allah maha tinggi pada nama-namanya, dan Allah maha tinggi pada sifat-sifatnya. Dan seorang mukmin itu diharapkan baik pada ucapannya, baik pada amalannya, dan kebaikan itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-salawatu wat-thayyibat,
Jadi ketika kita ikrar tasahud, wassalawatu wattayyibat, dan solawat artinya doa-doa, permohonan-permohonan itu kepada Allah. Seorang muslim yang sudah mengucapkan tasahud ini tidak boleh lagi berdoa kepada selain Allah, minta kepada orang mati dan yang lainnya. Wassalawatu wattayyibat, amal-amal baik, ucapan-ucapan yang baik juga untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal kita, ucapan kita yang baik itu untuk kebaikan kita. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada mulki syai'a. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, kalau seandainya manusia paling awal sampai akhir semua bertakwa seperti takwanya orang paling takwa. Jadi seandainya semua makhluk ini semua bertakwa, kualitas takwanya seperti manusia yang paling takwa, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya manusia dari awal sampai akhir, bahkan manusia dan jinnya, ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, fajirnya, durhakanya, jahatnya seperti manusia paling jahat, mana qasamin mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, karena Allah Maha sempurna, Allah Maha kaya, Allah tidak butuh hambanya, para hamba butuh kepada Allah. Antum fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid, kalian butuh kepada Allah, jangan Allah Maha kaya. Ketika doa ikrar wassalawatu wattayyibat, maka diiringi dengan makna. Sedikit demi ulang-ulang, lama-lama akan terbiasa. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu wahai Muhammad, ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah dan barokahnya. Mengandung keselamatan, mengandung rahmat dan barokah. Apa arti keselamatan? Wassalamu alaika wa huwa du'a bis salamati wal afiyah, itu doa dengan keselamatan, doa dengan keselamatan. Maka Allah selamatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya. Allah selamatkan Nabi SAW pada masa hidupnya. Sayakfikahumullah, Allah akan memberikan kecukupan bagi Muhammad. Dan Allah selamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal dunianya, seperti dikisahkan oleh para ulama. Di antara disebutkan dalam Syarah Fathul Jalil Ikram di Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika ada orang-orang jahat yang ingin mencuri jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah selamatkan. Allah selamatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya. Allah selamatkan beliau pada masa setelah meninggalnya. Allah selamatkan. Adapun terjadinya ujian-ujian, itu bagian daripada sunnatullah pada Rasulnya. Tapi keselamatan senantiasa mengiringinya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, dan rahmat Allah. Rahmat artinya
da'awatun bil fauz bi rahmatillah, doa-doa kesuksesan, keberhasilan, kemenangan dengan rahmat Allah. Wa rahmatullah. Dan semua manusia butuh akan rahmat Allah. Kalau Allah lepas, manusia semua akan binasa. Oleh karena itu di antara doa pagi petang yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah yang maha hidup, yang maha tegak berdiri sendiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu lah aku mohon pertolongan. Dengan rahmat Allah. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah seluruh keadaanku, seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan sandarkan diriku pada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Kalau Allah lepaskan seorang hamba, serahkan pada dirinya, manusia itu akan binasa. Oleh karena itu manusia senantiasa membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala wasi'at kulla syai', meliputi segala suatu. Inna rahmati sabaqat ghadabi, Allah berfirman dalam hadits qudsi, sesungguhnya rahmatku melebihi kemurkaanku. Wa rahmatullah wa barakatuh, dan barokah. Barokah artinya apa? Barokah itu artinya adalah kasratul khair wa subutuh. Suatu itu banyak dan langgeng. Jadi barokah itu kalau dalam bahasa Arab ada namanya birkah, itu kolam. Kolam itu biasanya ada airnya, jumlahnya banyak, dan airnya itu berhenti, bukan kayak kali ngalir, ya. Makanya barokah itu banyak dan langgeng. Ada makna kathrah, ada makna dawam, banyak langgeng. Seorang ketika Allah berikan nikmat iman, lalu dikembangkan, kemudian dijaga, istiqomah, berarti barokah. Allah berikan nikmat kesehatan, digunakan kebaikan dan langgeng berkah. Kasratul khair wa thubutuh, langgeng dan banyak, wa barakatuh. Dan semua orang butuh barokah Allah, dan barokah itu tidak diminta kecuali hanya kepada Allah. Barokah itu tidak diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan keselamatan semoga tercurah bagi kita dan bagi para hamba Allah yang soleh. Ini sifatnya umum. Doa keselamatan itu tercurah kepada semua para hamba yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dikhususkan para hamba yang soleh. Berarti ketika kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang taat kepada Allah dengan ikhlas dan tuntunan,
insya Allah senantiasa mendapatkan doanya orang-orang yang sholat. Wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian lanjutan doa tasyahud, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Kalau ada yang menyembah matahari, itu sembahan yang batil, tidak hak, tidak benar. Kalau ada yang menyembah batu, itu sembahan yang batil, tidak hak. Kalau ada yang menyembah para nabi dan rasul, memberikan ibadah kepadanya, doa kepadanya, maka itu peribadatan yang batil. Dan para nabi rasul nggak ada mengajak menyembah dirinya. Semua sembahan selain Allah batil. Sesembahan yang hak hanyalah Allah. Dzalika bi annallahu wal haq. Allah berfirman, itulah Allah ada sembahan yang hak yang benar. Wa anna ma yad'una min duni wal batil. Adapun yang diseru, didoai, diibadai selain Allah, itu sembahan yang batil. Sembahan yang batil ada apa tidak? Ada. Maka sembahan selain Allah itu ada, tapi semua batil. Yang hak hanyalah Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah dat satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ingat, ketika kita membaca dan belajar dua kalimat syahadat, termasuk ketika belajar tentang syahadat wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Seorang hamba maka tidak boleh disembah. Seorang hamba tidak boleh disembah. Malaikat hamba, ibadun mukramun, berarti malaikat tidak boleh disembah. Kalau malaikat tidak boleh disembah, apalagi makhluk-makhluk yang lainnya. Abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Karena rasul maka tidak boleh didustakan. Satu, perintahnya ditaati. Dua, larangannya dijauhi. Tiga, beritanya diimani dan dipercaya. Keempat, ibadah kepada Allah hanya berdasarkan syariat dan tuntunannya. Apa itu yang pertama? Perintahnya ditaati. Kedua, larangannya dijauhi. Yang ketiga, beritanya diimani dan dibenarkan. Yang keempat, ibadah kepada Allah hanya berdasarkan tuntunan dan syariatnya. Ibadah kepada Allah hanya berdasarkan tuntunan beliau. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan ini membantu ketika kita baca tahiyat, kemudian kita paham, itu membantu. Tapi tidak hanya baca dan paham saja yang membantu kita khusyuk, tapi kehidupan kita sehari-hari dan ketundukan hati kita kepada Allah dan kosongnya hati dari selain Allah, ketergantungan kepada selain Allah, itu juga berpengaruh. Kalau hati kita dipenuhi dunia, walaupun tahu maknanya, sholat kita yang diseling-eling ya dunia. Bahkan naudzubillah min dzalik, kalau seorang ahli maksiat, walaupun dia sholat, yang diingat kadang maksiatnya.
masuk dalam ibadahnya. Itu hukuman Allah. Di antara hukuman-hukuman bagi orang yang berbuat maksiat. Kemudian summa yusalli 'alan nabi wa yubariku alaih. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah tata cara sholawat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikenal dengan as-sholawat al-ibrahimiyah, dengan menyertakan Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Kemudian kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Kalau solawat dari Allah kepada nabinya, artinya itu pujian Allah padanya di hadapan para makhluknya yang mulia. Jadi ada solawat Allah kepada nabinya, ada solawat hamba kepada nabinya. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkan sholawat dan salam untuknya. Berarti ada sholawat dari Allah kepada nabinya. Artinya apa? Pujian Allah kepada nabinya dan rasulnya di hadapan para makhluknya mulia, di hadapan para malaikatnya. Yang kedua, sholawat para malaikat kepada nabinya, artinya adalah doa kepada Allah supaya ditinggikan. Kemudian doanya, sholawatnya kaum mukminin kepada nabinya juga doa kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam supaya ditinggikan kedudukannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Kama sallaita, sebagaimana engkau bersolat kepada Nabi Ibrahim. Sering diiringkan antara hak Allah dengan hak nabinya. Ketika sholat janaiz, setelah pujian kepada Allah, rakaat takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, takbir kedua baca apa? Sholawat, ya. Begitu pula dalam tasyahud, digandengkan pujian kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa barik ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Ibrahim innaka hamidum majid. Ya Allah, engkau maha terpuji dan maha mulia. Allah maha puji, terpuji dan maha mulia. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berkailah pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau berkahi pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Maka di sini mengandung doa untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka hamidum majid. Kemudian setelah itu dalam tasyahud ini mengandung permohonan untuk mendapatkan perlindungan.
Tsumma yasta'idu billahi tasyahudil akhir min adabi jahannam. Kemudian ketika tasyahud akhir minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. 1, dari azab jahannam. Minta perlindungan dari azab jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabri. Minta perlindungan dari azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan minta perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian. Disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id, fitnah kehidupan adalah apa yang menimpa seorang hamba pada masa hidupnya dari fitnah-fitnah saat dia berada di dunia, baik berkaitan dengan fitnah berupa maksiat maupun fitnah berkaitan dengan kerusakan dalam berpikir, kekufuran, kesyirikan, bid'ah. Itu bagian daripada fitnah dunia. Jadi segala yang menghalangi seorang hamba dari Allah dan dari agamanya, maka itu termasuk bagian daripada fitnah di dunia. Dan fitnah yang paling agung saat di dunia, naudzubillah, yaitu su'ul khotimah. Ini fitnah di dunia yang paling agung bagi seorang hamba. Naudzubillah min dzalik. Adapun fitnah kematian adalah fitnah kubur, yang mana seorang hamba ketika dimasukkan ke dalam liang lahatnya akan ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan. Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Ditanya tentang sesembahan kita. Yang kedua ditanya tentang madinuk, apa agamu? Ditanya tentang cara ibadah kita. Karena hakikat Islam itu, agama itu cara ibadah kepada Allah. Makanya orang yang punya agama lain dengan caranya dia, makanya tanya tentang agama kita, cara ibadah kita, mencakup iman dengan rukunnya yang 6, mencakup Islam dengan rukunnya yang 5, mencakup ihsan dengan rukunnya yang 2, atau digabungkan satu rukun. Ini fitnah kematian. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian dari fitnahnya dajjal. Dan ini termasuk fitnah yang paling agung, yang mana munculnya dajjal merupakan tanda-tanda kiamat besar dan dekatnya hari kiamat. Karena tanda kiamat ada yang sughra, ada yang kubra. Tapi munculnya dajjal ini termasuk kiamat kubra. Kalau sughra seperti dalam hari Jibril itu kiamat, alamat kiamat sughra. Kalau munculnya dajjal ini ada kiamat kubra, dan fitnahnya luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa berbuat apa saja sebagai ujian. Maka seorang yang tidak memiliki iman yang benar kepada Allah akan terfitnah. Dia ngaku Tuhan, manusia akan tertipu. Jangankan fitnah dajjal, fitnah orang ngaku nabi ada yang tertipu. Fitnah dunia perdukunan, orang tertipu. Dunia sihir tertipu. Ya, beriman, percaya dengan perkara-perkara wahmiyah yang tidak ada hakikatnya. Dipikir pakai akal yang sehat pun nggak nyambung, manusia banyak tertipu. Lalu bagaimana dengan fitnahnya dajjal? Makanya Nabi mengajarkan kepada kita minta perlindungan dari fitnahnya dajjal. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan minta perlindungan dari fitnahnya Masihid Dajjal. Ini 4 hal yang diminta oleh seorang muslim ketika dia sholat, minta perlindungan. Kemudian setelah minta perlindungan dari 4 hal tadi, maka seorang ketika bertasyahud
dia milih doa. Artinya termasuk doa-doa yang baik adalah doa sebelum salam. Maka jangan tergesa-gesa salam. Manfaatkan dengan doa, terutama doa-doa yang maksur yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah aku pertolongan untuk senantiasa ingat kepadamu dan bersyukur kepadamu dan baik ibadah kepadamu. Ini doa luar biasa. Ingat kepada Allah, kemudian bersyukur kepada Allah, baik ibadah kepada Allah. Wa husni ibadatik, wa husni ibadatik. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Mu'ad, bahwasanya Nabi berkata kepadanya, Wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu, kata Rasulullah. Diulang-ulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Mu'ad menterima sahabat mulia. Usika ya Mu'ad, aku berikan padamu wasiat. La tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan kau tinggalkan fi duburi kulli shalah, di akhir sholat. Sebagian ada yang mengartikan duburi kulli shalah itu di ujung sholat sebelum salam. Karena memang kalau kita lihat kalimat dubur itu nempel apa lepas dari manusia? Nempel, berarti masih dalam sholat, tapi di ujung. Artinya dari pemahaman secara bahasanya, berarti bacanya kalau dari sisi pemahaman makna secara bahasa ini berarti bahasanya kapan? Di ujung sholat sebelum salam. Tapi dari sisi makna yang lainnya, kalimat dubur atau adbar itu bisa diartikan setelahnya. Seperti ada iyah adbar atau adkar adbaris sholat, doa-doa setelah sholat. Oleh karena itu, karena lafaz ini sifatnya umum, maka bisa dibaca sebelum salam, ya, di akhir tasyahud, dan ini masuknya doa, dan bisa dibaca setelah salam, dan itu masuknya bagian daripada wirid atau dzikir setelah sholat. Maka dua-duanya adalah masuk. La tada'anna dubur kulli shalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian di antaranya doa Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Manusia banyak berbuat zalim, terkadang tersembunyi, terkadang terang-terangan, terkadang sengaja, terkadang tidak sengaja. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, jadi sebelum doa minta ampunan ngaku dulu. Faghfirli, ya Allah ampuni aku, maghfiratan min indik, dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, karena sungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun catatan beliau, adapun tasyahud awal, kata beliau, maka seorang naik ke rakaat ketiga, berarti sholat apa? Duhur, asar, maghrib, isya, ya. Maka dia bangkit sebelum sholawat dibolehkan. Dan memang sebagian para ulama ada yang mengatakan demikian, tapi beliau mengatakan wa in shalla 'alan nabi fa wa afdal.
Tapi walaupun tasyahud awal, kalau seorang bacanya lengkap, termasuk membaca sholawat, walaupun pada tasyahud awal, maka itu lebih utama. Kenapa? Li umumil ahadits fi dzalika, karena keumuman hadis dalam pembahasan masalah tasyahud, dicantumkan padanya sholawat. Kemudian setelah membaca sholawat baru bangkit ke rakaat yang ketiga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abdul Razzaq hafizahullah taala di ujung pembahasan setelah mensyarah, tadi saya simpulkan saja, saya sebagian ngambil dari penjelasan beliau. Beliau menyebutkan hal yang perlu kita baca sedikit. Kata beliau, wa idza ata bil musalli, apabila seorang baca sholawat, ya, setelah dia baca sholawat lalu dia minta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan, maksudnya minta perlindungan dari 4 hal tadi. Fa inna syarra, kata beliau, sesungguhnya keburukan itu imma adzabul akhir wa imma sababuh. Keburukan itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah adab akhirat, yang kedua sebabnya. Walaisa syarru illal adab asbabah, tidak ada keburukan kecuali adab dan sebabnya. Karena mendapatkan adab karena ada sebabnya. Wal adab nau'an, adapun adab itu ada 2. Yang pertama adabun fil barzakh, adab ketika di alam kubur, sehingga minta perlindungan dari fitnah kematian. Artinya ketika setelah kematian. Wa adabun fil akhirah, dan adab di akhirat. Wa asbabuhu al fitnah, dan sebab adab, baik adab kubur maupun adab akhirat, disebutkan ini perinci. Padahal kalau dibuat umum, seorang ketika sudah masuk liang lahat itu awal akhiratnya. Tapi kalau diperinci adalah demikian. Adab kubur, kemudian adab akhir itu neraka. Wasbabul fitnah, sebab daripada adab itu fitnah, dan itu ada 2. Yang pertama adalah kubro, yang kedua sughra. Sebab keburukan itu 2, satu fitnah besar, satu lagi adalah fitnah kecil. Wal kubro, kata beliau, dan fitnah yang besar adalah fitnatul dajjal wa fitnatul mamat. Fitnah yang besar itu adalah fitnah dajjal dan fitnah setelah kematian. Wa sughra, adapun yang kecil adalah fitnatul haya, allati yumkinu tadaruka fit taubah bi khilafi fitnatil mamat wa fitnatid dajjal. Perhatikan, adapun fitnah yang kecil adalah fitnah kehidupan yang mungkin bisa ditutupi dengan tobat. Artinya ketika seorang di dunia jatuh dalam penyimpangan, dalam kesalahan, itu ada kesempatan tobat. Berbeda dengan fitnah setelah kematian. Begitu pula fitnah dajjal. Fa innal maftun fihima la yatadarakuha. Orang yang terkena fitnah kematian dan dajjal tadi, tidak mungkin dia bisa menutupi dengan tobat, sudah tertutup, ya. Summa syuri'a lahu bid-du'a. Kemudian di akhir tasyahud itu disyariatkan baca doa dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan di antara doa yang mulia adalah tadi yang disebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pembahasan tentang tasyahud. Jadi dibaca-baca, diulang-ulang, insya Allah akan menjadi ilmu yang diamalkan. Berikutnya al-mu'allif akan membahas tentang sunanus shalah. Sunanus shalah, sunnah-sunnah dalam salat, rukun sudah
wajibat sudah, kemudian apa yang belum? Sunnah-sunnah dalam sholat. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, dan insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Sallallahu wasallam wa baraka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.